Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Dari Jalan Raya nomor 1 inilah Warta Berita Pagi, edisi penyiaran di Senin 11 Juli 2022 dengan Sari Berita. Ribuan umat muslim wilayah kota ND padati lapangan Pancasila yang menjadi salah satu titik pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Gemit Salam ND gelar kegiatan Bible Camp bagi anak dan remaja. Bersama saya, Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Ribuan umat muslim dalam wilayah kota ND memadati lapangan Pancasila yang menjadi salah satu titik pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah Minggu pagi kemarin. Laporan Rosa Dalima. Bertindak sebagai imam utama Haji Muhammad Nasir, Imam Masjid Besar Arabita Kota Raja, dan sebagai khotib Dr. Andos Haji Abdul Rashid, pengawas pendidikan kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, mengangkat topik khotbah aktualisasi Idul Kurban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Abdul Rashid mengajak seluruh umat muslim yang hadir untuk menjalankan roda pembangunan dengan pola dan semangat kebersamaan dari semua elemen masyarakat. Para tokoh dan pemuka menurutnya harus bangkitkan semangat kerjasama dengan generasi muda agar mereka memiliki rasa tanggung jawab atas maju mundurnya perkembangan pembangunan di wilayah ini. Sementara itu kepada generasi muda diminta bergandengan tangan dengan para tokoh dan pemuka agama untuk peduli dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini dengan mencarikan solusi terbaik dari seluruh persoalan yang muncul. Marilah kita menjalankan roda pembangunan dengan pola dan semangat kebersamaan dari semua elemen warga yang ada. Para umaro, ulama, musolaki, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda musyawarahkan bersama segala persoalan yang ada. Para tokoh dan pemuda harus bangkitkan semangat kerjasama dengan generasi muda agar mereka merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab atas maju mundurnya perkembangan pembangunan di wilayah atau daerah kita. Begitu pula sebaliknya kepada para generasi muda, mari kita bergandeng tangan dengan para tokoh dan pemuka kita, mau bersama dan mau peduli dengan indikasi fenomena yang ada. Kita carikan solusi terbaik dari seluruh persoalan yang muncul. Dalam bidang pendidikan, lanjut Abdul Rashid, sangat diharapkan agar anak-anak tidak putus sekolah hanya karena biaya hidup lebih diarahkan untuk keperluan perabot rumah yang mewah, sarana hiburan, serta bermewah-mewahan dengan acara pesta. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, Abdul Rashid menekankan teladan dari seorang Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dan kepala keluarga yang harus dicontohi oleh ayah-ayah masa kini. Pelaksanaan upacara sholat Idul Adha berjalan lancar dan aman dengan pengamanan dan pengatur lalu lintas. Kelancaran upacara melibatkan siswa-siswi dari Madrasah Alia Negeri ND dan SMA Swasta Islam Mutmainah ND. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Waterfront City Labuan Bajo merupakan salah satu tempat pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dengan jumlah jamaah terbanyak pada Minggu 10 Juli 2022. Ibadah sholat Idul Adha ini berlangsung hikmat dan lancar yang berlangsung tepat pukul 7 sampai dengan pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Laporan Ferisoo. Hari ini di Idul Adha di Waterfront sangat keren, sangat meriah. Mungkin karena pengaruh nggak ada yang mudik jadi ramai. Ibadah sholat Idul Adha yang dipusatkan di Waterfront City Labuan Bajo berlangsung hikmat dan lancar, diikuti ribuan umat dan berlangsung tepat dari pukul 7 hingga pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Prosesi ini berjalan tertib dari awal proses berlangsungnya ibadah sholat sampai dengan selesai. Terlihat beberapa aparat dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut ikut serta dalam pengamanan serta mengatur lalu lintas dan parkiran untuk para jemaah sholat Idul Adha.
Khotib Ustadz Muhammad Rizal Ludin pada kesempatan tersebut mengajak umat agar tidak lupa berdoa kepada orang-orang fakir miskin atau kaum duafa dan para penderma yang dengan sukarela membantu dan menolong sesama yang berkesusahan. Dari kurban ini, Ustadz Rizal Ludin juga mengharapkan agar merefleksikan diri sebagai umat beragama dalam menolong dan membantu orang lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirara." Tidak boleh membahayakan atau mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi, dan tidak boleh mencegah orang lain mengerjakan kebaikan. Dari sinilah maka seharusnya ajaran kurban menginspirasi setiap muslim untuk tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga soleh secara sosial, menjaga keseimbangan hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia, bahkan kepada alam sekitar. Walaupun dalam kurban ada darah hewan yang dialirkan, namun bukan tujuan atau penilaian utama, karena yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan dari orang-orang yang melaksanakannya. Pelaksanaan Sholat Idul Adha bertempat di Waterfront City ini merupakan kali kedua setelah ibadah Sholat Idul Fitri 2 Mei 2022. Dan antusias dari masyarakat Labuan Bajo sendiri sangat besar untuk mengikuti pelaksanaan ibadah Sholat Idul Adha yang bertempat di Waterfront City ini, karena selain pemandangan laut dan kapal-kapal wisata yang menjadi daya tarik bagi jemaah, juga di tempat ini masyarakat bisa berfoto bersama keluarga dan berselfie. Ibu Diana Raja, warga Labuan Bajo, setelah pelaksanaan sholat mengatakan Idul Adha kali ini lebih ramai dan hikmat dari tahun-tahun sebelumnya, dan dirinya sangat bangga dapat mengikuti sholat Idul Adha di Waterfront City yang merupakan tempat wisata kebanggaan Manggarai Barat. Assalamualaikum, nama saya Diana Raja. Apa kesan dan pesan di Idul Adha tahun ini? Sesungguhnya tahun ini saya sangat-sangat sedih karena baru-barusan meninggal orang tua saya. Dan sangat-sangat saya banggakan hari ini di Idul Adha di Waterfront sangat keren, sangat meriah. Mungkin karena pengaruh nggak ada yang mudik, jadi rame di Lebaran Idul Adha tahun ini. Pokoknya luar biasa Labuan Bajo yang merupakan kota premium yang sangat banyak dikunjungi oleh orang. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Labuan Bajo, kota super premium, dimulai tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban sebanyak 275 ekor yang tersebar di lebih dari 20 masjid yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Ferry Soo melaporkan. Badan Intelijen Negara Daerah Nusa Tenggara Timur, Korwil Kabupaten Ende, gelar kegiatan vaksinasi massal bagi masyarakat. Kegiatan vaksinasi massal kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, di mana Wakabinda NTT Kolonel Anton Popang melalui Korwil Bin Ende Fariza kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi massal bagi masyarakat sedianya sudah dilaksanakan sejak bulan Desember tahun 2021 lalu hingga saat ini. Fahariza mengatakan kegiatan vaksinasi massal sejak bulan Juni, Bin Korwil Kabupaten Ende diminta untuk fokus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara door to door ke wilayah yang cukup sulit untuk dijangkau. Fahriza mengatakan kegiatan vaksinasi massal secara door to door 2 minggu terakhir dihentikan sementara mengingat cuaca buruk. Namun pihaknya tetap memberikan pelayanan secara terpusat, tetapi jika cuacanya sudah normal, pelayanan vaksin secara door to door akan kembali dijalankan. Diperkirakan dalam akhir bulan ini atau dalam bulan ini pemerintah pusat akan menerapkan aturan terbaru, yakni mewajibkan sertifikat vaksinasi booster untuk mengakses transportasi umum seperti naik pesawat dan kapal, dan juga tempat-tempat fasilitas publik seperti perkantoran dan mal. Jadi kami harapkan mumpung sekarang penerapan aturannya belum diberlakukan, jadi antrian vaksinasi belum terlalu panjang, diharapkan masyarakat bisa mengakses tempat-tempat vaksinasi booster.
Fahriza juga mengatakan maksud kegiatan vaksin massal dalam rangka untuk mempercepat pencapaian herd immunity atau kekebalan komunal. Karena capaian vaksinasi booster secara nasional masih sangat rendah, baru sekitar 20%. Sangat terbalik dengan dosis pertama dan juga dosis kedua. Fahriza mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksin booster karena diperkirakan dalam akhir bulan Juli pemerintah pusat akan menerapkan aturan terbaru yakni mewajibkan sertifikat vaksinasi booster untuk mengakses transportasi umum seperti naik pesawat ataupun kapal. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Mengisi masa liburan sekolah, anak dan remaja Jemaat Gemit Salom ND gelar kegiatan Babel Camp bagi anak dan juga remaja. Laporan Rovinus Sula. Kegiatan Bible Camp Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Gemit Salom ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 9 dan 10 Juli 2022 berlangsung di Gereja Salom Ende dan SMP Kristen. Demikian disampaikan Pendeta Soneta ketika dikonfirmasi RRI di sela kegiatan bersama anak dan remaja di Gereja Salom Ende pada Sabtu 9 Juli 2022. Pendeta Soneta mengatakan kegiatan Bible Camp bagi anak dan remaja bertujuan dalam mengisi masa liburan sekolah anak dan remaja Jemaat Gemit Salom Ende diperlengkapi dengan belajar bertumbuh dalam iman dan pengenalan tentang Tuhan Yesus. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan Bible Camp Persekutuan Anak dan Remaja Gemit Salom Ende untuk memperlengkapi bagaimana bertumbuh tidak hanya secara spiritual, tetapi juga materi-materi yang ada hubungan dengan kesehatan anak dan remaja. Kegiatan Bible Camp Persekutuan Anak dan Remaja Gemit Salom Ende dibagi 2 kelompok, yakni kelompok remaja dan kelompok anak-anak. Dijelaskan adapun materi yang dipelajari anak, yakni gadget penggunaan untuk siswa sekolah dasar ditinjau dari aspek teologi dan segi kesehatan. Sementara untuk remaja, yakni materi seks dan pergaulan bebas ditinjau dari aspek kesehatan dan teologi. Karena itu ada beberapa materi yang disampaikan dalam kegiatan ini untuk memperlengkapi anak-anak bagaimana bertumbuh. Tidak hanya secara spiritual, tetapi juga materi-materi yang ada hubungannya dengan kesehatan anak-anak dan remaja. Dan materi yang ada dua kelas yang dibagi. Yang pertama itu kelas untuk remaja, kemudian kelas untuk anak. Pendeta Soneta mengatakan adapun tujuan dari pemberian materi supaya anak dan remaja mengerti, memahami baik secara teologi, tetapi juga diberi pengetahuan yang baik khususnya dari bidang kesehatan tentang hal-hal sebagaimana yang ada dalam materi yang dibawakan para narasumber, dengan tujuan agar anak dan remaja khususnya Persekutuan Anak Jemaat Gemit Salom Ende diperlengkapi dengan pemahaman-pemahaman yang benar, pengetahuan-pengetahuan yang benar, karena anak dan remaja masa kini tentu bertumbuh dan berhadapan dengan sejumlah tantangan yang tidak mudah dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya ada dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif. Lanjut, Pendeta Soneta mengatakan dalam kegiatan Bible Camp Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Gemit Salom Ende tidak hanya pemberian materi tetapi juga kelas minat dan bakat di mana anak dan remaja diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mereka minati sehingga ada pengembangan diri. Pendeta Soneta mengakui jumlah anak dan remaja di Gereja Salom Ende sangat banyak. Namun peserta yang mengikuti kegiatan Bible Camp tahun ini adalah anak-anak dan remaja utusan dari titik kumpul tempat peribadatan sekolah minggu khusus untuk remaja sebanyak 30 orang, sementara untuk anak usia sekolah dasar adalah utusan dari masing-masing perwakilan sekolah minggu sebanyak 6 orang. RRI Rovinus Sula melaporkan. Berita terakhir. Sebanyak 86 desa tersebar di 21 wilayah kecamatan di Kabupaten ND akan menggelar pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama pada 13 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten ND Albert M. Yani kepada media di ruang kerjanya di ND. Dikatakan Albert,
Pelaksanaan Pilkades serentak gelombang pertama digelar mengingat masa berakhirnya jabatan kepala desa definitif saat ini berakhir pada 31 Januari. Albert M. Yani menjelaskan saat ini tim sudah turun ke masing-masing desa untuk melakukan sosialisasi pada tahapan persiapan. Setelah itu akan dibentuk panitia kabupaten, pembentukan panitia Pilkades serentak, BIMTEK, pemuktahiran data pemilih bersama KPU DND, dan penetapan data pemilih tetap untuk setiap desa. Penjaringan dan penetapan bakal calon itu September sampai Oktober. Begini teman-teman, maksud saya waktu ini kita skedulkan, tetapi ini bersifat tentatif sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Pemilihannya akan terjadi pada bulan Desember. Albert Yani mengatakan selanjutnya masuk ke tahapan pencalonan. Pada tahapan ini akan dilakukan penjaringan bakal calon, penetapan bakal calon, dan pembuatan surat suara. Untuk tahapan tersebut akan dikerjakan oleh panitia Pilkades dan diawasi langsung oleh tim dari kabupaten. Namun sebelum digelar Pilkades akan ada penandatanganan fakta integritas dengan seluruh masyarakat desa. Sesuai moto yang diusung adalah Pilkades Damai. Dengan ini pendengar, maka berakhirlah sudah Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.